Halo, saya Krima Azahra dan ini adalah presentasi mengenai analisis SWOT video pembelajaran berupa penggunaan media Canva dalam pembelajaran bahasa Inggris, materi deskriptif teks mengenai tourism spots. Video berasal dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Media berupa video pembelajaran dengan slide Canva untuk kelas 10 atau fase E. Hasil analisis yang pertama, strength atau kekuatan. Media tersebut menggunakan visual video dengan slides atau bilah materi yang lebih menarik. Kedua, mudah digunakan sebab dapat diakses melalui platform PMM dan gawai atau gadget. Kemudian, media ini memantik kreativitas guru untuk membuat tampilan visual yang lebih menarik. Kemudian, yang terakhir, guru dapat menggunakan video dengan slides Canva pada lebih dari satu kelas sehingga lebih ringkas dan tidak perlu mengulang penjelasan yang sama. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Pertama, media pembelajaran ini membutuhkan perangkat teknologi tambahan seperti laptop, handphone, internet, dan LCD. Kemudian, video pembelajaran ini tidak interaktif sebab penjelasan berlangsung secara satu arah, sehingga peserta didik tidak bisa memberikan feedback atau umpan balik. Dan yang terakhir, durasi video singkat dan tidak membahas materi secara mendalam. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Yang pertama, sebagai bahan overview di awal pembelajaran atau sebagai referensi ringkas tambahan sebagai pengantar bagi materi deskriptif teks, sebab sifatnya yang ringkas. Kemudian, fleksibel. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Pertama, teknologi terbatas terutama untuk wilayah tertinggal, dan konsentrasi siswa dapat terpecah apabila menggunakan visual yang terlalu menstimulus kognisi siswa sehingga bersifat distraktif secara visual. Secara garis besar, media pembelajaran tersebut telah memanfaatkan multimedia berupa audio visual serta bersifat fleksibel. Namun, guru dalam video pembelajaran tersebut perlu merincikan atau mengelaborasi kembali penjelasan-penjelasan di tiap materi, terutama pada generic structure dan language feature pada descriptive text. Media pembelajaran ini akan sangat potensial jika digunakan di Indonesia apabila dikembangkan dengan lebih menarik dan lebih terinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berikutnya saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hasil analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai identitas video sumber belajar yang saya analisis. Ini saya ambil dari EduTech Zenius dengan judul Intro to Prepositions. Jenis pembelajaran dalam video ini adalah video presentasi yang dibuat dengan menggunakan software Powtoon Animation Video Maker Online dan diciptakan oleh Zenius Team. Di sini saya lampirkan juga tampilan halaman websitenya. Di sini bisa kita lihat ada berbagai macam mata pelajaran di berbagai jenjang, namun pada kesempatan kali ini saya ingin memfokuskan untuk mengambil mata pelajaran bahasa Inggris dengan spesifikasi tentang grammar, intro to preposition. Setelah disaksikan video pembelajaran tadi, saya melihat poin strength atau kekuatan dalam video itu. Yang pertama adalah dengan menggunakan software tersebut atau menggunakan Powtoon ya, video itu memiliki visual yang lebih atraktif dan menarik dibandingkan dengan video presentasi biasa. Dan yang kedua, memiliki solusi all-in-one untuk presentasi kreatif. Serta yang ketiga, karena berbasis web, jadi kita tidak perlu mengunduh atau menginstal software tambahan. Dan yang keempat, kelebihan yang keempat adalah Powtoon ini mendukung integrasi dengan berbagai platform seperti YouTube, Google Slide, dan PowerPoint. Berikutnya, mengenai weakness atau kelemahan yang bisa saya lihat dari penggunaan Powtoon untuk video pembelajaran adalah yang pertama mengenai opsi kustomisasi atau customized itu terbatas. Meskipun disediakan berbagai macam template, tapi fitur utama seperti HD, video, kemudian free watermark itu hanya tersedia dalam versi premium atau berbayar seperti itu. Jadi memang untuk template-nya itu terbatas untuk user yang masih belum premium. Kemudian kelemahan yang kedua,
karena bersifat satu arah, jadi ini memiliki keterbatasan interaksi langsung dengan peserta didik. Dan yang ketiga, menggunakan Powtoon ini juga kurang cocok untuk video pembelajaran yang memang membutuhkan durasi lama karena nanti kinerjanya akan berat seperti itu. Dan juga kelemahan yang keempat, karena tadi berbasis web ya, dan ini sangat bergantung kepada stabilitas koneksi internet, seperti itu. Dan berikutnya, analisis mengenai opportunities atau peluang ketika kita ingin mengintegrasikan atau menggunakan Powtoon Animation Video Maker dalam membuat video pembelajaran. Ini bisa menjadi opsi lain untuk membuat video presentasi dengan grafik dan transisi yang lebih menarik karena lebih banyak pilihan opsinya untuk grafik dan transisinya. Kemudian, Powtoon juga cocok untuk video pembelajaran yang membutuhkan waktu pendek, tapi ringkas dan juga padat. Kemudian analisis yang keempat mengenai threats atau ancaman. Powtoon ini tidak aksesibel untuk wilayah dengan keterbatasan akses internet karena kembali lagi dalam proses penggunaannya, Powtoon ini mengandalkan penuh pada stabilitas koneksi internet. Seperti itu. Dan juga ancaman yang kedua, ini kaitannya dengan hak cipta. Isu pelanggaran hak cipta dan lisensi bisa saja terjadi apabila user tidak berhati-hati dalam penggunaannya dan apalagi ketika memiliki intensi untuk publikasi dalam skala besar. Dan ancaman yang ketiga, memiliki resiko distraksi jika dalam pembuatannya itu menggunakan aspek visual yang tidak relevan. Cukup sekian analisis SWOT video pembelajaran dari EduTech Zenius. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video selanjutnya bersumber dari YouTube dengan judul Tugas Pembatik Pembelajaran Bahasa Inggris berbasis TIK untuk kelas 6 dengan materi kosakata past verb. Terdapat 3 aplikasi ataupun media yang digunakan dalam pembelajaran ini. Yang pertama ada Canva, yaitu aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Selanjutnya ada situs web gamesToLearnEnglish.com. Situs web ini menyediakan berbagai permainan interaktif untuk membantu pembelajaran bahasa Inggris. Permainan di situs ini mencakup berbagai aspek bahasa seperti kosakata, tata bahasa, dan keterampilan berkomunikasi. Yang terakhir yaitu Quizizz, yang merupakan platform pembelajaran berbasis permainan yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berpartisipasi dalam kuis interaktif secara online. Berikut ini kekuatan atau strength dari pembelajaran yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama ada efisien, kreatif, dan menarik. Aplikasi Canva yang digunakan guru untuk menyusun materi ajar sangat mempermudah guru membuat tampilan yang menarik dan kreatif. Selanjutnya yaitu meningkatkan antusiasme peserta didik. Pemanfaatan website gamesToLearnEnglish.com dan Quizizz sebagai media assessment sangat menarik karena berbasis game, sehingga peserta didik yang dalam video ini merupakan anak kelas 6 SD menjadi lebih antusias dalam mengerjakan soal. Selanjutnya yaitu mudah diakses. Website yang digunakan mudah diakses melalui mesin pencarian dan tidak perlu dipasang di perangkat handphone peserta didik. Selanjutnya adalah peluang atau opportunities dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Yang pertama, mudah diaplikasikan pada pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu lebih efisien karena tidak memerlukan buku cetak maupun LKPD cetak. Yang terakhir adalah dapat mendorong literasi digital anak. Selanjutnya adalah peluang atau
Penggunaan dari metode pembelajaran ini mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, penggunaan perangkat teknologi seperti laptop, handphone, internet, dan LCD menjadi kebutuhan utama. Namun, tidak semua sekolah memiliki akses atau menyediakan fasilitas tersebut, sehingga hal ini bisa menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Kedua, pembelajaran cenderung tidak efektif ataupun interaktif karena penjelasan yang diberikan berlangsung satu arah. Hal ini dapat mengurangi keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar, sehingga pemahaman materi mungkin kurang optimal. Ketiga, asesmen yang dilakukan melalui website berbasis kuis juga memiliki keterbatasan. Meskipun efektif dalam menguji pengetahuan secara tertulis, metode ini tidak mampu mencapai tujuan pembelajaran yang lebih tinggi, seperti penggunaan dan aplikasi konsep dalam situasi nyata. Peserta didik hanya diminta untuk menjawab pertanyaan tertulis, tanpa kesempatan untuk benar-benar mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari. Ancaman yang dihadapi dalam metode pembelajaran berbasis teknologi ini terutama berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur. Ketika terjadi pemadaman listrik, tidak adanya koneksi internet, atau kurangnya media pendukung seperti proyektor, video pembelajaran akan sulit ditampilkan. Hal ini dapat mengganggu proses pembelajaran yang seharusnya berjalan secara lancar. Selain itu, kegiatan pembelajaran yang berbasis kuis cenderung dapat menurunkan aktivitas kolaborasi antar peserta didik, karena fokus utama adalah menjawab pertanyaan secara individu. Kesempatan untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan sesama teman sekelas menjadi berkurang, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi pengembangan keterampilan kolaboratif mereka. Perkenalkan, nama saya Astrid. Saya akan memaparkan hasil analisis SWOT pada video pembelajaran dari YouTube dengan judul Implementasi TIK pada Pembelajaran Pembatik Level 2 untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggris dengan materi Recount Text menggunakan ClassPoint dan Canva. Untuk kekuatan atau strength dari kedua aplikasi pembelajaran tersebut, yang pertama yaitu pembelajaran yang lebih menarik, di mana seperti yang dapat dilihat pada video tersebut, pada aplikasi ClassPoint dapat memudahkan peserta didik melihat slide dari handphone mereka, bisa memberikan pertanyaan langsung, bisa mengecek jawaban bersama sehingga bisa langsung mengecek hasil atau skor dari peserta didik. Yang kedua yaitu akses informasi tanpa batas, di mana teknologi memberikan akses kepada berbagai sumber belajar sehingga referensi pembelajaran bisa lebih bervariasi. Yang ketiga yaitu dapat mengembangkan keterampilan siswa dalam bekerja sama secara tim atau kolaborasi tim untuk menyelesaikan proyek yang dibuat dalam pembelajaran. Seperti yang dilakukan pada video pembelajaran tersebut, guru menggunakan Canva kolaborasi untuk membuat asesmen formatif. Untuk opportunities atau peluang pengintegrasian teknologi dan media pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama, lebih fleksibel, di mana peserta didik bisa mengakses aplikasi tersebut kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu meningkatkan penugasan teknologi agar peserta didik mampu beradaptasi dengan tantangan global. Yang ketiga yaitu mendorong perkembangan konten digital edukatif yang berkualitas dan menarik seperti video pembelajaran dan game edukasi pada pembelajaran. Untuk weakness atau kelemahan dari kedua aplikasi tersebut, yang pertama adanya ketergantungan pada infrastruktur teknologi, karena pengintegrasian aplikasi tersebut membutuhkan perangkat teknologi seperti laptop, handphone, internet, maupun LCD. Yang kedua yaitu adanya keterbatasan akses terutama pada daerah yang tertinggal karena kurangnya infrastruktur. Yang ketiga yaitu karena adanya keterbatasan akses terutama koneksi internet ketika membuka aplikasi tersebut. Untuk threats atau ancaman dari kedua aplikasi tersebut, yang pertama yaitu adanya kesenjangan digital, di mana teknologi terbatas terutama untuk wilayah tertinggal sehingga penggunaan aplikasi
Canva maupun ClassPoint tersebut sulit diterapkan di dalam kelas. Yang kedua yaitu dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi. Yang ketiga, tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet.